Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal UTS Kimia Dasar. Pembahasan soal UTS Kimia Dasar ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atika Kurnia Syifa, NIM 1202500082 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas soal UTS Kimia Dasar nomor 3. Jadi soal UTS ini adalah soal UTS tahun lalu, yaitu soal UTS tahun 2019. Di soal nomor 3 ini ada 16 poin jika keseluruhannya betul. Soal nomor 3 itu adalah besi 3 hidroksida yang telah digunakan untuk menyerap arsenik dan logam berat dari permukaan tanah dan perairan yang terkontaminasi. Besi 3 hidroksida dapat dihasilkan dengan mereaksikan larutan besi 3 klorida dan natrium hidroksida. Jadi di sini disebutkan ya, fungsi dari besi 3 hidroksida itu adalah untuk menyerap arsenik dan logam berat dari permukaan tanah dan perairan yang terkontaminasi. Di soal ini diminta untuk mencari persamaan reaksi yang komplit yang sudah setara atau stoikiometris. Jadi apa yang direaksikan? Di sini yang direaksikan tuh adalah besi 3 klorida dan natrium hidroksida. Sehingga nanti dia akan menghasilkan besi 3 hidroksida. Oke, langsung saja kita tulis untuk besi 3 klorida. Besi 3 klorida seperti yang kita ketahui, besi itu adalah Fe. 3 di sini adalah biloxnya ya. Jadi dia bermuatannya adalah 3+. Jadi namanya dia besi 3. Dan klorida itu Cl-. Nah, bagaimana ini cara menuliskannya? Jadi menuliskannya itu kita buat dia perkalian silang ya. Yang ini ke Fe dan yang ini ke Cl, yang 3 ke Cl. Nanti akan didapatkan Fe, yang satu ini ke depan karena dia satu tidak perlu ditulis, Cl, yang 3 ini ke depan, jadi FeCl 3. Jadi besi 3 klorida itu rumus kimianya adalah FeCl 3. Lanjut ya, kita ke natrium hidroksida. Seperti yang kita ketahui ya, natrium hidroksida pasti sudah pada tahu semua. Natrium hidroksida itu adalah NaOH. Apa yang dihasilkan? Jadi dari reaksi ini dihasilkan besi 3 hidroksida. Seperti yang tadi ya, besi 3 hidroksida berarti Fe 3+ dan OH-. Caranya sama, cara menuliskannya berarti harus dikali silang terlebih dahulu. Dan saat sudah dikali silang berarti Fe dia tetap ya Fe, karena dia satu tidak perlu ditulis, 1 minus 1 tidak perlu ditulis. OH karena 3-nya ke depan berarti OH-nya dia ada 3. Begitu. FeOH 3 kali ditambah. Nah, jadi di sini masih ada lanjutannya lagi ya. Ditambah apa nih? Jadi di sini Fe dan OH dia sudah menjadi satu kesatuan ya. Jadi seperti reaksi pada umumnya, jika ada suatu molekul AB ditambah BC ditambah CD, maka dia akan menghasilkan AD plus CB. Gini ya. Jadi sudah FeOH 3 kali, sisanya adalah Na dengan Cl. Jadi kita buat NaCl. Kenapa dia langsung saja? Kenapa dia bisa langsung ditulis NaCl? Kan Na dia muatannya plus ya, plus 1, dan Cl itu minus 1. Jadi saat dikali silang dia cuma menghasilkan 1, dan 1 itu tidak perlu ditulis, jadi bisa langsung kita tulis NaCl begitu. Jadi di sini kita sudah mendapatkan reaksi. Apakah sudah selesai? Belum selesai ya. Jadi dia diminta adalah reaksi yang setara atau stoikiometris. Setara atau stoikiometris itu artinya adalah unsur di kiri jumlah ya, jumlah unsur di kiri sama dengan jumlah unsur
di kanan. Jumlah ya, jumlah unsur di kiri sama dengan jumlah unsur di kanan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, FE di sini ada 1, di kiri ada 1, di kanan ada 1. Berarti sudah setara. CL di sini ada 3, di sini hanya 1. Berarti agar bisa menjadi 3, kita kali 3 di sini. 3 ya. Lanjut ke NA di sini 1, di sini ada 3. Berarti agar bisa sama jumlah unsurnya, di sini harus dikali 3 juga. 3. Lalu selanjutnya di sini OH-nya ada 3, di sini OH ada 3. Nah, berarti sudah setara. Semuanya jumlah unsur di kiri sudah sama dengan yang di kanan. Gitu. Berarti di sini reaksinya sudah selesai. Kita lanjut ya. Masih di soal nomor 3, kita lanjut ke yang B, itu jika 155 ml larutan FeCl3 0,25 molar direaksikan dengan 215 ml larutan natrium hidroksida 0,3 molar akan dihasilkan besi 3 hidroksida padat. Tentukan mana reaksi pembatas pada reaksi tersebut di atas. Jadi untuk memudahkan bisa kita tulis ulang reaksinya, yaitu kita tulis ulang FeCl3 ditambah tadi adalah 3NaOH, sama seperti reaksi yang tadi ya, menghasilkan FeOH 3 kali plus NaCl 3 NaCl. Untuk memudahkan bisa langsung kita tulis apa yang diketahui di bawah masing-masing molekulnya. Jadi di sini adalah volumenya 155 ml dan untuk konsentrasinya adalah 0,25 molar. Begitu pula dengan yang NaOH, kita tulis langsung. Volumenya adalah 215 ml dan untuk konsentrasinya itu adalah 0,3 molar. Nah, bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Untuk reaksi pembatas ini adalah cara mencarinya adalah N per koefisien. Nah, nanti yang menjadi reaksi pembatas adalah yang paling kecil, yang nilainya paling kecil setelah mol dibagi koefisien. N ini adalah mol ya. Berarti apa yang kita perlukan di sini? Berarti yang kita perlukan di sini adalah mol. Ya. Yang kita perlukan di sini adalah mol. Untuk mencari mol dari yang diketahui ini bagaimana caranya? Seperti yang kita tahu ya, untuk rumus M atau molaritas itu adalah N per V atau mol per volume. Jadi untuk mencari mol kita pindah ruaskan saja, jadi adalah molar dikali dengan volume. Di sini volumenya dia ada dalam liter ya. Yang kita ketahui di sini adalah dalam mililiter, berarti harus kita ganti menjadi liter. Mililiter diganti menjadi liter, berarti menjadi 155 dikali 10 pangkat minus 3 liter. Di sini juga sama, 215 kali 10 pangkat minus 3 liter. Apakah boleh kalau menulisnya adalah 0,155 gitu? Boleh saja ya, tapi untuk memudahkan kita memakai notasi ilmiah kali 10 pangkat minus 3 biar memudahkan menghitung. Kita lanjut mencari molnya. Kita cari mol FeCl, mol FeCl3 ya, itu sama dengan adalah molaritas M dikali V. Masukkan saja angkanya 0,25 dikali 155 kali 10 pangkat minus 3. Nanti didapatkan hasilnya adalah 38,75 kali 10 pangkat minus 3 mol. Begitu pula ya yang kita cari yang NaOH, mol NaOH itu sama dengan molaritas dikali volume 0,3 dikali 215 kali 10 pangkat minus 3. Nanti didapatkan hasilnya adalah 64,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah,
seperti yang disebutkan di awal tadi, untuk mencari reaksi pembatas itu adalah mol dibagi dengan koefisien. Berarti kita bagi dengan koefisien masing-masing. Jadi kita bagi N dibagi koef. Jadi 38,75 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan koefisien dari FECL. Koefisiennya di sini adalah 1 ya. Tidak ada angka itu bukan berarti dia 0, tapi dia adalah 1. Jadi didapatkan hasilnya ini adalah 38,75 masih sama ya, kali 10 pangkat minus 3 mol. Itu hasil akhirnya. Begitu pula dengan NaOH, kita cari juga N per koefisien. Itu sama dengan 64,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan koefisien NaOH di sini adalah 3. Dibagi dengan 3, nanti didapatkan hasilnya adalah 21,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, jadi yang mana reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu adalah yang paling kecil. Jadi di sini dari hasilnya ya, yang bisa kita tahu kalau NaOH itu adalah reaksi pembatasnya, karena dia yang paling kecil, 21,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Lebih kecil daripada 38,75 kali 10 pangkat min 3. Jadi yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah NaOH. Gitu ya. Jadi reaksi pembatasnya adalah NaOH. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hitung berapa gram besi 3 hidroksida yang dihasilkan pada reaksi. Nah, untuk memudahkan juga kita terus ulang reaksinya. Jadi untuk memudahkan saja kita terus ulang reaksinya ya. Jadi waktu menjawab soal tidak apa-apa, tidak usah ulang reaksi karena bisa kita lihat dalam bentuk kertas ini untuk memudahkan kita saja. FeCl3 ditambah 3 NaOH menghasilkan FeOH 3 kali plus NaCl 3 NaCl ya. Oke. Berapa gram besi hidroksida? Yang ini ditanyakan ya. Berapa gram ini? Ditanyakan. Bagaimana cara mencarinya? Berarti kita bisa menggunakan perbandingan koefisien dari mol yang diketahui. Jadi mol yang diketahui tadi, di awal tadi, yang di B tadi, ada mol FeCl dan mol NaOH. Nah, jadi kita menggunakan perbandingan, yang mana yang kita pakai untuk perbandingan adalah yang berperan sebagai reaksi pembatas. Jadi yang kita gunakan adalah NaOH. Jadi walaupun ada 2 tadi yang kita ketahui molnya, yang kita gunakan adalah NaOH, karena NaOH dia berfungsi sebagai reaksi pembatas. Jadi untuk perhitungan kita menggunakan yang NaOH. Gitu ya. Menggunakan rumus pertama untuk mencari gram itu, pertama kita harus mencari molnya ya, karena dari mol kan gram per mr. Jadi untuk mencari gramnya nanti tinggal dipindah ruaskan menjadi mol dikali mr. Jadi yang kita perlukan di sini adalah pertama adalah mol dari besi 3 hidroksida. Untuk mencari mol besi 3 hidroksida itu seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan perbandingan koefisien. Berarti untuk mencari mol FeOH 3 kali itu rumusnya adalah mol yang diketahui yaitu mol NaOH ya, dikali koefisien yang ditanya itu adalah FeOH ya, per koefisien yang diketahui yaitu koefisien dari NaOH. Begini ya rumusnya. Oke, lanjut. Masukkan saja mol NaOH tadi yang diketahui pertama adalah 64,5
kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan koefisien FeOH 3 kalinya ya. Berarti koefisiennya di sini adalah 1 per koefisien NaOH. Koefisien NaOH-nya adalah 3. Nanti didapatkan hasilnya adalah 21,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ya. Untuk FeOH didapatkan 21,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Selanjutnya kita mencari gramnya. Gram FeOH 3 kali. Rumusnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, adalah mol dikali mR, massa relatif senyawanya. Molnya adalah 21,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan mR-nya. Bisa dicari ya mR-nya. Di sini mR-nya diketahui adalah 106,845. Jadi nanti didapatkan hasil gram FeOH 3 kalinya itu adalah 2,2971 gram. Sudah didapatkan ya hasilnya, gram FeOH-nya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Terakhir adalah membuat diagram atau tabel reaksi yang terjadi. Jadi di sini kita akan membuat tabel reaksi ya. Untuk tabel reaksi itu tinggal kita masukkan saja reaksinya ke dalam tabel seperti ini ya. Kita buat tabel reaksinya ya. Kita buat suatu tabel. Di sini mencakup apa saja? Jadi yang dicakup di sini itu adalah reaksinya tadi ya. FeCl 3. Lalu di sini ada 3 NaOH. Lalu ada FeOH 3 kali. Dan 3 NaCl. Nah, kita berikan keterangan bahwa di sini dia sebagai pereaksi dan di sini dia sebagai produk. Tabel reaksi itu adalah seperti reaksi pembatas tadi ya. Kita menggunakan jumlah mol mula-mula. Yang kita tuliskan di sini jumlah mol mula-mula bereaksi dan jumlah mol akhirnya atau saat setimbang. Begini ya, kita tulis mol mula-mulanya seperti yang kita hitung di awal tadi. Mol mula-mulanya adalah 38,75 kali 10 pangkat minus 3 mol. Yang NaOH adalah 64,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, untuk yang produk dia belum punya mol awal. Untuk yang bereaksi di sini adalah yang tadi ya, reaksi pembatas tadi. Reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas di sini adalah NaOH. Yang tadi adalah nilainya 21,5 kali 10 pangkat minus 3 mol.
Ini ya, reaksi membatasnya. Jadi untuk bereaksi di sini dia akan berkurang ya. Jadi yang bereaksi di sini kita kalikan dengan koefisiennya. Reaksi membatas dikalikan dengan koefisien dari setiap reaksi, setiap molekul. Jadi di sini koefisiennya 1, berarti 1 dikali 21,5 dapatnya 21,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Begitu juga yang dengan NaOH dikali dengan koefisiennya, berarti 21,5 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 3. Nanti didapatkan hasilnya adalah 64,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, untuk FeOH ini juga dikali dengan koefisiennya, jadi 21,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 1 dapatnya 21,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Begitu juga dengan yang NaCl dikali dengan koefisiennya, berarti 21,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 3 didapatkan hasil 64,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Gitu ya. Jadi berapa saat setimbang? Saat setimbang itu yang bereaksi akan berkurang. Mula-mula dikurang yang bereaksi, yang produk dia akan bertambah. Jadi ini ditambah, yang diproduk akan ditambah. Kok ini dikurang? Nanti didapatkan hasilnya adalah 17,25 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ini juga berkurang, dia jadi habis ya. Habis. Yang diproduk dia bertambah 21,5 kali 10 pangkat minus 3 mol bertambah. Jadi 0 ditambah 21,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Dapatnya akan sama. Ini juga 0 ditambah 64,5 kali 10 pangkat min 3 hasilnya akan sama juga. Kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi ini adalah tabel reaksi yang terjadi ya. Jadi di sini poin apa yang bisa kita dapat? Di sini sesuai dengan yang kita ketahui ya. Untuk reaksi membatas itu saat setimbang atau saat dia setelah bereaksi pasti akan habis ya. Jadi molekul yang berperan sebagai reaksi membatas saat setimbang molnya pasti akan habis gitu ya. Jadi ini poin yang bisa kita dapat. Sekian penjelasan saya tentang soal UTS Kimia Dasar nomor 3 tadi ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.